Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9C. Nama saya Ahmad Al-Kafi. Nama saya Fadil Fadipta. Dan teman kami dari kelas 9E bernama Arza. Sayangnya dia tidak bisa masuk. Maafkan kami ya Pak Danu. Maafkan kami ya Pak. Yuk kita masuk. Kita akan berkeliling di tempat Hutan Kota Srengseng. Ya, let's go. Yuk, kita sudah sampai di stasiun pertama ya. Stasiun pertama itu ya. Yang pertama ada pohon Kopsia atau Kopsia arborea. Kopsia adalah pohon hias tropis yang dikenal karena bunganya yang cantik dan potensi obatnya. Ciri fisiknya itu tumbuh di hutan tropis basah dan sering dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh karena bentuk pohon dan bunganya yang indah. Bunganya mirip melati, berwarna ungu, pucat, dan putih, tapi tidak beraroma wangi. Buahnya berbentuk elips berupa zaitun. Manfaat dari pohon ini tidak lain mengandung senyawa bioaktif seperti alkaloid dan flavonoid yang berpotensi sebagai bahan obat anti kanker. Oke, itu dia untuk pohon Kopsia. Yuk lanjut. Yuk, kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Selanjutnya kita ada pohon jati putih atau dikenal sebagai Glemina arborea. Jati putih adalah pohon penghasil kayu yang tumbuh cepat, berasal dari Asia Tenggara. Dapat tumbuh hingga 40 meter dengan diameter batang mencapai 140 cm. Memiliki daun berbentuk jantung atau elips dengan ukuran runcing berukuran besar 10 sampai 18 cm. Bunganya berdiameter sekitar 2,5 cm. Buahnya berbiji berwarna kuning mengkilap saat matang. Manfaatnya adalah kayunya karena bernilai ekonomis tinggi. Digunakan untuk furnitur, korek api, bahan konstruksi ringan, dan bubur kertas. Daun, kulit, dan akarnya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati diare, demam, dan batuk. Cocok untuk program reforestasi karena pertumbuhannya yang cepat. Yuk, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Selanjutnya ada Selanjutnya ada petai Cina atau Leucaena leucocephala atau lamtoro. Ini adalah tanaman perdu atau pohon kecil yang termasuk dalam keluarga polong-polongan seperti petai. Ya, berbentuk perdu dengan tinggi bisa mencapai 20 meter, tapi umumnya lebih kecil. Memiliki daun majemuk kecil-kecil yang tersusun rapi, dan buahnya berupa polong pipih yang berisi biji-biji kecil dari petai, tapi biasanya ukurannya lebih kecil dan tidak beraroma menyengat. Manfaat dari pohon ini adalah biji dan daun mudanya karena dapat dikonsumsi dan sering diolah menjadi masakan atau tempe. Dikenal sebagai tanaman penambat nitrogen yang baik untuk kesuburan tanah. Yuk, kita lanjut. Oh ya Pak, maafkan teman saya ya Pak, soalnya tugas kita yang direkam oleh Habib itu tidak terlalu bagus Pak, makanya saya cover dengan voice over saja. Oke Pak, terima kasih. Oke, kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Oke kan, Dit? Aku ngeri. Ih. Yang kita tuju selanjutnya adalah pohon jati biasa atau Tectona grandis. Adalah pohon tropis penghasil kayu berkualitas tinggi yang dikenal kuat, awet, dan stabil, menjadikannya komoditas ekonomi penting bagi Indonesia.
Pohon ini memiliki batang lurus yang bisa mencapai ketinggian 30-40 meter. Daun besar berbentuk elips yang menyeluruh di musim kemarau dan bisa tumbuh di berbagai dataran rendah dan tinggi. Kayu jati banyak digunakan untuk furnitur mebel, pengobatan rumah tangga, serta struktur bangunan karena sifatnya yang tahan lama. Yuk lanjut. Oh ya, aku lupa bilang kalau di sini ada yang terdapat namanya apa dia? Danau. Ya. Danau apa tuh? Ya, ini dia. Danau. Yuk, kita lanjut. Waduh, ada yang sepeda nih. Kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Selanjutnya ada pohon saga atau Adenatera pavonina. Pohon saga adalah anggota spesies polong-polongan yang dikenal karena bijinya yang mencolok dan tajuknya yang rindang. Ciri fisiknya yaitu adalah pohon dengan tajuk yang indah dan rindang, sering digunakan sebagai peneduh. Daunnya kecil, majemuk, dan mudah gugur, menghasilkan biji berwarna merah menyala dan mengkilap yang sering digunakan sebagai perhiasan atau mainan. Manfaatnya adalah kayunya yang kuat dan digunakan untuk mebel, bahan bangunan, dan kayu bakar. Daun muda bijinya dapat dimakan setelah dimasak. Dalam pengobatan tradisional, rebusan dan batang digunakan untuk mengobati peradangan dan sariawan. Atas pemeliharaan hutan kota DKI Jakarta itu ada pembibitan. Pembibitan merupakan proses penanaman dan merawat bibit pohon untuk menghasilkan pohon yang sehat dan berkualitas. Dilakukan sebagai upaya perbanyakan koleksi atau stok tanaman, khususnya tanaman langka ya. Yang kedua ada yang namanya penanaman ya. Proses penanaman ini meliputi dari perencanaan lapangan, pembersihan lahan, pengolahan tanah, penentuan area layakan, pemasangan ajir, pembuangan lubang tanam, hingga distribusi bibit. Yang ketiga adalah pendagiran. Ya, pendagiran adalah kegiatan pengemburan tanah di sekitar pohon pokok dalam upaya memperbaiki sifat fisik tanah atau disebutnya aerasi tanah. Pada kegiatan ini dilakukan juga menyiram dan pemupukan. Yang keempat adalah penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali tanaman yang rusak atau mati sehingga jumlah tanah sesuai dengan perencanaan sebelumnya, yang didasarkan pada jenis tanaman, jenis lahan, dan jarak tanaman. Pemangkasan, pruning atau pemangkasan merupakan kegiatan dari pemeliharaan dengan memotong cabang-cabang lateral pada pohon. Pruning dapat terjadi secara alami, self pruning ya, dan pembuatan artinya artificial pruning ya. Pemeliharaan pohon hingga tumbuh besar itu butuh waktu dan proses, maka jagalah pohon yang ada di hutan kota. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 salah. Udah. Tempat aktivitas pemeliharaan hutan kota DKI Jakarta. Wah, tadi nih. Ulang. Emang lu bener nih megangnya kayak gini? Megangnya kayak gimana sih? Dia. Megangnya kayak gimana sih? Gini gimana dah? Ya nggak tahu, udah. Guys, kayaknya kita nyasar deh nih. Cok, ini nyasar kemana? Asal ini. Nyasar coy.